A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Shadiqul wa'dil amin. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala asrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman wa alikna bis-sholihin. Bapak dan Ibu, sahabat-sahabat semuanya, saya ucapkan ayyuhal mu'minun, salamullahi alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, kita bersyukur masih diberikan kesempatan juga kesehatan untuk bisa kembali bertemu, bersilaturahim untuk belajar bersama-sama. Dan hari ini kita khususkan untuk forum pertanyaan dan jawaban. Ya, silakan Bapak Ibu yang mau mengajukan pertanyaan, nanti kita bahas jawabannya, kita cari jawabannya di dalam Al-Quran, dan mudah-mudahan ya waktunya bisa cukup ya untuk bisa menampung beberapa pertanyaan. Untuk itu disilahkan, yang mau bertanya lebih dulu mungkin Ibu Lola atau yang lain, silahkan. Baik seputar kematian yang kemarin kita bahas ataupun di luar tema kematian, boleh-boleh aja ya. Monggo. Nanti kembali ke lembaga segala yang lain dulu deh. Oke. Baik. Ada sepuh gitu sok mengalah wae ya. Kasih kesempatan kepada yang muda katanya. Benar deh. Iya. Ya, yang paling muda siapa di sini ya? Monggo yang lain. Minggu lalu kalau nggak salah ada pertanyaannya Bu Lola yang belum terjawab ya Bu ya. Nah, coba diulang lagi Bu tuh. Bu Lola masih ingat nggak pertanyaannya Bu? Oh itu ya tentang itu apa tuh? Apa Allah yang menentukan itu kan kita apa? Masuk neraka atau menilai perbuatan kita itu kan kita nggak bisa, tapi terserah pada Allah aja apa gitu ya. Saya agak lupa sih kalau nggak salah tanyanya. Iya. Bacain itu surat Al-Baqarah mulai dari ayat pertama. Jawabannya itu saya ingat mulai bacain surat Al-Baqarah. Oh, yang cerita yang ada alif lam mim terus orang bertakwa beriman kepada yang gaib gitu ya? Iya, bahwa ketika kita bicara tentang alam kubur, alam barzah, akhirat, surga, neraka itu adalah hal yang gaib gitu ya? Ya. Hal yang gaib gitu. Nah, orang-orang bertakwa itu beriman kepada yang gaib. Itu kalau nggak salah gitu ya, saya juga lupa ingat. Kan gini. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Kitab Al-Qur'an ini tidak ada keraguan padanya. Petunjuk bagi mereka yang bertakwa, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib. Nah, jadi orang bertakwa itu beriman kepada yang gaib. Nah, termasuk sesuatu yang gaib adalah ketika kita bicara kubur, gaib kan gitu. Barzah, gaib, surga, neraka, akhirat, karena kita belum menjalaninya ke sana sehingga kita menganggapnya itu hal yang gaib gitu ya. Nah, karena ini gaib, kita hanya diberikan pengetahuan sedikit gitu ya. Makanya yakin itu juga ada tahapannya. Ada ilmu yakin. Kalau kita terusin ya. Ada kata yakin di sini, yakin. Dan mereka yang beriman kepada kitab Al-Qur'an yang telah diturunkan kepadamu dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelummu, serta mereka yakin adanya kehidupan akhirat. Jadi salah satu ciri orang takwa adalah yakin adanya kehidupan akhirat. Akhirat pun kan termasuk hal yang gaib ya. Nah, kalau kita bicaranya masalah yakin ada 3 tingkatan. Yakin ada 3 tingkatan. Nah, kita lihat ayatnya.
Ini kan ada kata yakin di sini. Bermegah-megahan telah melalaikan kamu sampai kamu masuk ke dalam kubur. Janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu itu. Dan janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui ta'lamun. Jangan begitu jika kamu mengetahui dengan pengetahuan yang yakin. Ya, yakin. Ini disebut dengan ilmu yakin. Yakin karena pengetahuan. Saya yakin dengan pengetahuan gitu ya. Saya mau menekankan bahwa di dalam Al-Quran itu juga kita di dalam memaknainya itu selalu juga harus ada punya pengetahuan begitu. Jadi bukan betul. Jadi bisa diolah dan hanya orang-orang yang punya pengetahuan dan mau berpikir saja yang bisa paham atas apa yang ayat-ayat yang tertulis begitu. Jadi yakin itu diperkuat dengan pengetahuan dan pengetahuan dan berpikir apa betul begitu. Ya, jadi kalau kita bicara tentang yakin ada 3 tingkatan keyakinan. Keyakinan yang pertama disebut dengan ilmu yakin. Jadi yakin dengan pengetahuan gitu. Jadi keyakinannya diperkuat dengan ilmu atau dengan pengetahuan. Ya. Misalnya saya yakin, apa dasarnya? Karena ada pengetahuannya seperti itu. Ya. Itu namanya ilmu yakin. Jadi yakin dengan pengetahuan. Pengetahuan yang membawa kepada keyakinan. Nah, di atas ilmu yakin ada lagi. Namanya ainal yakin. Dan sesungguhnya kamu benar-benar akan melihatnya dengan ainul yakin. Ain itu artinya mata. Mata itu melihat, berarti melalui pengalaman gitu, Bu. Melihat sesuatu, kayak orang tuh ya melihat sesuatu. Kalau tadi kan karena informasi ilmu pengetahuan jadi yakin. Ada keyakinan karena aina. Aina itu melihat, penglihatan. Pengalaman termasuk. Kalau pengalaman nanti yang ketiga itu hakul yakin. Kalau ilmu yakin kan baru informasi. Contohnya gini, bahwa alam kubur itu ada. Yakin nggak? Yakin. Yakin dari mana? Karena ada informasinya. Nah, yakin berdasarkan informasi itu baru ilmu yakin. Nah, kalau ainal yakin melihat ada orang kalau udah mati dimasuk atau dikubur gitu. Oh, kalau mati dikubur ya gitu. Semua orang mati akan masuk ke kubur gitu. Melihat orang lain mati, melihat orang lain dikubur, melihat orang lain mengalami proses kematiannya, melihat peristiwanya. Nah, kalau mengalami sendiri itu namanya hakul yakin. Hakul yakin namanya, ya. Jadi hakul yakin itu keyakinan yang sebenar-benarnya. Jadi dia sendiri sudah mengalami. Contohnya apa? Contohnya? Gini contohnya. Bu, virus COVID itu ada nggak sih, Bu? Ada. Nah, kenapa? Pertama orang kan hanya dengar tuh bahwa ada wabah virus COVID-19, baru berita. Itu baru ilmu yakin, informasi. Kemudian kita melihat tetangga kita, saudara kita, keluarga kita terkena, Bu. Yeah. Gejalanya kita lihat begininya. Nah, itu namanya ilmu yakin, ainal yakin. Saya melihat saudara saya terkena tuh begini dampaknya, begini prosesnya. Kemudian kita ngalamin sendiri. Nah, ternyata kita juga kena tuh dampaknya, kita merasakan efeknya, kita tahu juga begini sekian hari begini. Nah, sekarang udah hakul yakin, Bu. Kenapa hakul yakin? Saya sendiri mengalami gitu loh, Bu. Ya. Jadi kalau ilmu, pengetahuan, informasi. Kalau ainal yakin melihat sendiri peristiwanya. Hakul yakin ketika kita mengalami sendiri. Ya, tentang mati. Bahwa mati itu setiap yang berjiwa pasti mati. Informasinya begitu. Nggak lama kemudian
tetangga mati, saudara mati, orang tua mati, misalnya anak mati, misalkan kita melihat kematian itu di depan mata kita. Oh, berarti kematian itu benar ada gitu. Nah, itu namanya ainal yakin. Nanti kita bakal ngalamin sendiri. Nah, itu namanya hakul yakin. Ibu Lola pernah pergi ke Rusia kan? Ya. Rusia itu ada nggak sih, Bu? Ada. Ada, kenapa? Pernah kan ilmu. Ya, kalau Ibu Lola udah pergi ke sana. Jadi kalau udah pergi ke tempat itu udah hakul yakin. Kalau baru informasi bahwa ada negara namanya Rusia. Baru informasi. Ada gambarnya, ada petanya, ada namanya. Baru ilmu. Terus melihat ada film di televisi di mana itu ainal yakin namanya. Ada reporter pergi ke sana. Nah, kita pergi sendiri ke sana ngalamin keliling Rusia. Hakul yakin. Nah, kalau untuk kubur, untuk akhirat segala macamnya itu kan baru sampai kita ilmu yakin dan ainal yakin aja mungkin. Hakulnya kalau udah ngalamin kan, dan kalau udah ngalamin kan nggak bisa cerita. Cerita balik lagi. Aku mau cerita tadi aku dari alam kubur kan nggak bisa begitu jadinya. Nah gitu. Hakul yakin tuh sudah ngalamin sendiri gitu. Itu kalau bicaranya yakin. Nah sampai detik ini kita kan yakinnya sebatas ilmu kan. Ilmu itu kan informasi atau pengetahuan. Namanya pengetahuan bisa relatif kan, tergantung sudut pandang kita melihatnya gitu. Namanya informasi bisa saja keliru menginformasikan atau keliru mendengar informasinya kan, bisa saja salah gitu ya. Sehingga namanya ilmu itu kan masih bisa diuji gitu kebenarannya, bisa disanggah, bisa dibantah gitu. Bisa diperdebatkan namanya ilmu gimana gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, begitupun kalau kita bicara surga dan neraka itu kan banyak versi gitu. Ya, betul bahwa hak Allah menentukan orang itu masuk surga atau masuk neraka. Tetapi ada beberapa ayat yang menjelaskan bahwa seseorang itu masuk surga atau masuk neraka karena akibat perbuatannya. Akibat perbuatan dia. Kalau dia baik, ya maka dia akan selamat. Tapi kalau dia jahat, maka dia akan celaka. Itu rumus secara normatifnya gitu. Ya, nggak mungkin orang jahat masuk surga. Nggak mungkin orang baik masuk neraka secara normatif begitu. Itu informasinya begitu. Ada kacamata lain bahwa yang memasukkan seseorang ke dalam surga bukan amalnya, tapi karena rahmat Allah gitu. Ada yang begitu. Nah, tinggal digabung saja semua informasi sehingga informasinya lengkap begitu. Dan sebetulnya tidak ada ayat yang bertentangan dengan ayat yang lain sebetulnya. Hanya tinggal dicari benang merahnya di mana nih gitu. Yang seperti gini, bahwa yang menentukan masuk surga atau neraka adalah Allah. Ya, betul. Tetapi ada keterangan bahwa seorang masuk surga itu karena amalnya. Seseorang masuk surga, masuk neraka juga karena amalnya. Nah, gimana tuh? Itu sebetulnya nggak bertentangan. Ya, pertanyaannya gimana caranya mendapatkan rahmat Allah gitu. Nah, berarti harus beramal kan gitu. Dengan beramal dapat rahmat, dengan rahmat masuk surga. Sama kayak gitu. Ada kalimat yang harus dicari sebagai benang merahnya. Nah, seperti itu. Hanya karena pengetahuan kita terbatas, ayat yang dibaca juga baru sebagian, sehingga seperti terjadi kontradiksi antara satu keterangan dengan keterangan lain. Padahal sebetulnya enggak bertentangan sebetulnya. Ya, kalau udah ditemukan benang merahnya gitu. Kira-kira begitu, Bu. Ya, terima kasih Pak Id. Iya. Pak Id. Iya, Bu Erni, silakan. Saya pernah baca atau dengar itu Quraisy Shihab bilang, walaupun orang itu jahat dalam kesehariannya gitu ya, yang pokoknya dia dikenal sebagai orang jahat, tapi pada waktu dia
mau mendekati ajalnya, dia bertobat dan sebagainya, katanya bisa aja dia masuk surga. Iya, jika diterima taubatnya. Nah, iya, bisa jika gitu, Pak? Ya, bisa nggak begitu? Iya, bisa jika diterima taubatnya. Kalau memang dia benar taubat. Ya, karena gini. Kalau kita lihat ayatnya ya, misal gini, ya. Surat 2 160. Udah baca dulu ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kecuali mereka yang telah taubat dan mengadakan perbaikan dan menerangkan kebenaran. Maka terhadap mereka itu aku menerima taubatnya, dan akulah yang maha menerima taubat lagi maha penyayang. Ya. Ayatnya nih Pak ya. Ya gini, jadi ketika katakanlah orang itu pendosa, tapi di akhir hayatnya dia bertaubat, maka bisa saja dia diampuni dosanya dan masuk surga. Iya, jika diterima taubatnya, gitu kan? Iya. Kalau nggak diterima, ya enggak. Ya enggak. Nah, karena ada kata-kata ini, kecuali mereka yang telah bertaubat dan mengadakan perbaikan. Dan ada kata ini, Bu. Ini syaratnya taubat. Sekarang gini, ada orang jahat. Terus di akhir hayatnya dia taubat, tidak berbuat jahat lagi. Tapi udah terbukti belum perbuatan baiknya? Belum. Nah, ini kan berarti syaratnya belum terpenuhi. Nah, taubat itu diterima jika syarat ini terpenuhi. Taubat dan mengadakan perbaikan dan menerangkan kebenaran. Sehingga ketika orang berkata saya taubat terus mati, bukan belum ada bukti. Iya. Belum ada bukti kesungguhan dia bertaubat kan? Nah, makanya di dalam ayat yang lain, ya, itu dikatakan gini. Surat, kita lihat surat 6, 158 ya. 6, 158. Surat 6, 108. Yang mereka nanti-nanti tidak lain hanyalah kedatangan malaikat kepada mereka untuk mencabut nyawa mereka. Atau kedatangan Tuhanmu, atau kedatangan sebagian tanda-tanda Tuhanmu. Pada hari datangnya sebagian tanda-tanda Tuhanmu, tidaklah bermanfaat lagi iman seseorang bagi dirinya sendiri yang belum beriman sebelum itu. Atau dia belum mengusahakan kebaikan dalam masa imannya. Katakanlah, tunggulah olehmu sesungguhnya kami pun menunggu pula. Ya, gitu Bu. Yang mereka nanti tidak lain hanyalah kedatangan malaikat kepada mereka untuk mencabut nyawa mereka. Ini berarti kan saat ketika mau datang ajal kan? Iya. Atau kedatangan Tuhanmu atau kedatangan sebagian tanda-tanda Tuhanmu. Pada hari datangnya sebagian tanda-tanda Tuhanmu, berarti ketika datang sakaratul maut nih, tidaklah bermanfaat lagi iman seseorang bagi dirinya sendiri yang belum beriman sebelum itu. Sebelumnya dia tidak beriman. Menjelang ajalnya ketika sakaratul maut, dia berkata, saya beriman. Ya, berguna lagi nggak Bu? Enggak, karena dia beriman terlambat. Gitu, ketika udah datang sakaratul maut atau dia belum mengusahakan kebaikan dalam masa imannya itu. Kalau dia beriman ketika sakaratul maut, nah dia mengusahakan kebaikannya kapan? Iya. Nggak ada. Nah gitu Bu. Jadi taubatnya terlambat. Karena terlambat, kira-kira diterima nggak taubat seperti itu? Enggak. Jadi kalau mau taubat harus ada bukti dulu. Nah, dosen mau meluluskan mahasiswa ya yang bermasalah. Boleh kamu lulus dengan syarat. Kan itu dia? Iya. Syaratnya apa? Perbaikan. Aku kasih waktu sebulan ya untuk perbaikan, Bu. Setelah sebulan nggak ada perbaikan, dilulusin nggak, Bu? Enggak. Nggak ada perbaikannya gimana? Tapi kalau ada perbaikan,
Oh berarti oke, kamu tuh sungguh-sungguh berarti lulus gitu. Nah, mesti ada usaha perbaikan di masa tobatnya, Bu. Nah, kalau nggak ada usaha perbaikan di masa tobatnya karena waktunya udah habis, nggak ada bukti. Nggak ada bukti. Nah, kita lihat lagi surat yang lain. Surah 4, 118. Sorry. Bukan 43. Ntar dulu. Saya lupa ayatnya. 4:18. Iya, 4:18, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Dan tidaklah taubat itu diterima Allah dari orang-orang yang mengerjakan kejahatan yang hingga apabila datang ajal kepada seseorang di antara mereka. Barulah ia mengatakan, sesungguhnya saya bertobat sekarang. Dan tidak pula diterima taubat orang-orang yang mati sedang mereka di dalam kekafiran. Nah, gitu. Bagi orang-orang itu telah kami sediakan siksa yang pedih. Aduh. Nah, iya, makanya jangan telat kalau mau bertaubat gitu. Nah, kalau udah mau datang ajal, dia berkata, aku bertaubat sekarang. Nah, kalau bertaubatnya ketika datang ajal, ada masa perbaikannya nggak, Bu? Nggak sempat. Ada bukti kalau dia tobat nggak, Bu? Enggak. Gitu. Makanya Allah tidak terima taubat ketika datang ajal gitu. Jadi tobat itu ya dari sekarang, sebelum datang ajal. Kalau dia bertobat sebelum datang ajal, diterima pasti, karena ada bukti gitu, Bu. Karena Allah Maha Penerima taubat. Kita lihat ayat yang lain ya. Satu sisi Allah tuh Maha Pengampun. 39:53. Ini 38, 39 ya. Katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Janganlah kamu... Ini orang kira-kira biasanya banyak nggak, Bu? Banyak banget, udah melampaui batas, Bu. Udah kelewatan nih orang bahasanya, kan gitu ya. Nah, terus? Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Nah, sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Iya, satu sisi Allah tuh Maha Pengampun, Maha Penyayang. Sisi lain yang nggak bisa dipermainkan. Ya kalau kamu mau bertobat, ya bertobat sekarang gitu. Gitu lebih ya. Makanya panggilannya gini, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Kan ini kan panggilan kasih sayang, Bu. Hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Ini orang udah kelewatan zolimnya, Bu. Tapi masih dipanggil hamba-hambaku. Jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Makanya segera bertaubat. Kalau udah telat datang aja, udah ditutup pintu taubatnya, gitu bahasanya, Bu. Ya, gitu bahasanya. Karena dia Maha Pengampun, Maha Penyayang gitu. Tapi jangan telat ya taubatnya gitu. Kalau telat udah ditutup gitu, Bu. Orang mau ya. Kalau dosa itu kan diampuni ya. Iya. Kalau siksa gimana kaitan dengan fama ya'mal mithqala? Itu kan sebesar darah aja akan dilihat. Melihat berbeda dengan merasakan. Jadi ya. Jadi siksa itu juga diampuni serempak dengan pengampunan dosa atau tidak, atau pengampunan dosa itu hanya sekedar kadar melihat dosanya sekian, pahalanya sekian. Ya. Ayat ini kan kalau kita lihat nih, ini yaro, barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarah pun, zarah itu zat, atom ya. Barang siapa mengerjakan kebaikan walaupun seberat atom, kecil sekali, niscaya dia akan melihatnya. Melihatnya berbeda dengan merasakan akibatnya. Yeah. Yaro itu kan melihatnya. Sama, barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihatnya. Nah, ketika kita melihat kebaikan, apakah udah pasti menerima balasan kebaikannya?
Atau sebaliknya, ketika kita melihat keburukan, apakah kita merasakan akibat keburukannya? Belum tentu. Melihat keburukan, melihat kebaikan itu berbeda dengan merasakan akibat perbuatan buruknya gitu. Maknanya gini, bahwa setiap perbuatan pasti ada catatannya dan kita pasti akan bisa melihat itu. Nah, ada perbuatan buruk yang diampuni. Yaghfiru itu artinya dikembalikan seperti semula. Jadi zero lagi, dihapus. Ya, ada yang catatannya ada, tapi tidak ada balasannya. Udah dimaafin gitu. Kayak ginilah. Karena konteks gini, dosa itu bisa diampuni Allah, tapi siksa tidak. Siksa itu kayak ini, mahasiswa itu kan dia lulus nih, dia dilulusin ya, tapi dengan syarat dia ngumpulin buku, ngisi perpustakaan. Nah, itu adalah merupakan siksa sebetulnya. Jadi kalau dia banyak salah, dia ngerjain tugas ya, terus kamu lulus deh, kan sama yang mahasiswa yang lain yang pinter-pinter kan rada iri juga deh, cuman nah, keadilan Allah itu di mana? Artinya ketika Allah mengampuni dosa ya, mengampuni dosa belum tentu mengampuni siksa, karena kita tidak pernah berdoa ya Allah ampunilah siksaku, tapi dosa dengan harapan supaya siksa tadi ikut diampuni karena dosa kita diampuni. Itu kan maksudnya. Siksa itu kalau kita lihat konteks Arabnya azaban. Azab itu diartikannya siksa ya. Azaban itu diartikannya siksa. Orang yang ketika orang itu sakit, itu orang itu pasti akan merasakan azaban. Misalnya gini, kita konteks. Ada satu orang ya, dia ibadah terus ikhlas, berbuat baik, masuk surga. Ada lagi satu orang ya, dia berzina, korupsi. Ketika dia sama-sama sakaratul maut, satunya jalan ke surga murni, lulus ya, satunya diampuni dosanya tapi tidak mengalami siksa. Kan rasanya nggak adil juga sih. Iya. Iya kan? Enggak, harus ampuni dosa tapi siksa ya tetap gitu loh. Karena harus antara orang yang tadi betul-betul takwa dengan orang yang cacat, yang setengah perjalanan hidupnya gitu kan. Ya siksa ya tetap. Nah, itu logika berpikir saya kira-kira. Jadi artinya mahasiswa itu satunya pinter ya, cum laude, satunya enggak. Dia banyak tugas, banyak gitu. Nah, itu siksa itu. Ditambah dengan dia nanti meloncoin mahasiswa baru, itu siksanya dia. Jadi dia tetap dilulusin, tapi kamu harus meloncoin mahasiswa ya. Kamu harus ngisi perpustakaan, kamu harus macam-macam deh, kerja bakti segala macam. Nah itu yang dalam ukuran saya itu begitu kira-kira. Iya, di dalam Quran tuh ada konteks musibah, ada konteks balai, kita nyebutnya balai ya. Ada fitnah, ada azab, ada laknat, ada madorot, ada hina. Ya. Itu berbeda itu. Kalau konteksnya azab itu pasti versusnya rahmat. Orang yang dirahmati pasti bebas dari azab. Orang yang terkena azab berarti tidak dirahmati gitu. Nah, kalau kita melihatnya konteksnya azaban, ya kita lihat misalnya ayatnya gini. Azaban tuh gini. Misalnya di surat 38 ayat 1. Azaban itu akibat perbuatan, efek lah bahasanya gitu. Nah, wadkur abdana Ayub, ingatlah akan hamba kami Ayub ketika ia menyeru Tuhannya. Ani sesungguhnya aku masania itu dihinggapi atau diganggu. Masania syaiton, aku diganggu syaiton. Binus bin dengan kepayahan, wa adzabin dan siksaan. Ini ada kata siksa di sini ya.
Nah, jadi siksaan itu azabin. Azab itu artinya tersiksa. Bahwa tanda seseorang itu sakit ya. Karena di ayat yang lainnya disebutnya sakit. Nah, misalnya di surat berapa yang ada sakitnya itu, sama cerita Ayub. Nah, kita lihat ayatnya. Ayub itu di surat 21, ini surat 38 ya. Nah, kita lihat dulu Ayubnya. Ayub, aku ditimpa sakit. Di sini masania diajarin ani masania duru. Aku ditimpa sakit. Itu ntar surat ke-6, surat 21, ini 38 ya. Jadi kalimatnya mirip dengan ini, tapi masih cerita Ayub. Sesungguhnya aku ditimpa sakit. Nah, ketika orang itu ditimpa sakit, maka ada indikasi. Indikasinya 2, nusbin wa azabin. Nusbin itu payah. 3L, lemah, lesu, apa lagi? Lemah, letih, lesu, lunglai, layu. 5 berarti ya. Itu nusbin bahasa Arabnya. Nusbin itu payah. Ya. Wa azabin itu dari kata azaba artinya kebas, mati rasa, Bu. Kebas. Azab itu baal, cek orang Sunda mah baal, mati rasa. Seperti orang dulu awal-awal terkena COVID, itu mati rasanya, Bu. Tidak bisa merasakan ini manis apa asam apa apa lagi itu. Asin, manis itu mati rasa. Lidah pahit, nggak bisa merasakan rasa. Tidak bisa membedakan rasa. Kulit juga kayak kembas gitu. Itu namanya azabin. Nah, ketika kita ditimpa 2 hal ini, badan payah, terus lidah pahit, kulit rasanya kebas, Bu. Itu tanda bahwa kita ditimpa sakit. Jadi azab itu efek atau indikasi ketika seseorang itu terkena suatu penyakit. Pertanyaannya, mengapa dia terkena penyakit? Nah, itu bicaranya sebab akibat. Pasti ada sesuatu yang dia lakukan berupa kesalahan-kesalahan, salah makan, salah tidur, salah apalagi, pola pikir salah, pola hidup salah. Itu nanti akan berdampak nusbin wa azabin. Jadi azab itu sebetulnya efek, sebab akibat gitu dari perilaku kita. Contoh gini, kita makan comro, tidak tahu di dalamnya ada cabai, ada cengek, tetap pedas nggak, Bu? Tahu nggak tahu, tetap aja pedas makan cengek mah. Nah, akibat dari makan pedas kalau kebanyakan apa? Perut mules, sakit. Nah, sakit perut itu adalah azabin. Akibat perbuatan kita karena melakukan sebuah kesalahan gitu. Nah, bisa nggak kita makan pedas, makan cabai, tapi tidak sakit perut? Bisa nggak, Bu? Bisa. Jika berantisipasi sebelum sakit perut. Setelah makan pedas, misalnya makan apa yang detox penetralisirnya, Bu, ada kan? Jadi tidak jadi sakit perut, bisa kan? Nah, tapi kalau udah mules, kan udah sakit perut, ya mesti minum obat sakit perut lah gitu bahasanya. Tapi sakit perutnya akan dialami sama dia. Nah, azab itu ketika seseorang melakukan kesalahan, akibatnya itu. Nah, ketika orang berbuat salah, maka dia sedang tidak dirahmati oleh Tuhan. Makanya orang yang diberi rahmat pasti selamat dari azab, gitu. Nah, ketika orang itu diazab atau merasakan azab, nah berarti dia lewat tuh rahmatnya, kan dia telat untuk memperbaikinya, gitu. Seperti tadi, taubat akan diterima jika ada bukti perbaikannya. Tapi tobat tidak diterima jika sudah terlambat menjelang ajal, nggak ada bukti. Nah, gitu. Maka dia akan merasakan azabin itu. Berarti kan dunia azab itu adalah, jadi kan orang bersalah nih. Lah dia bertobat, terus berdoa supaya dihilangin
dosa dan siksanya. Nah, kalau dia dirahmati, berarti siksanya akan tidak ada, tobatnya otomatis diterima. Diterima, iya. Diterima gitu kan? Ya, contoh simpelnya gini. Misalnya saya dengan Pak Jai nggak ada masalah kan? Nggak ada masalah. Suatu ketika saya pinjem uang sama Pak Jai, pinjem uang, janji mau dibayar sebulan. Ternyata saya kabur. Kabur ngemplang, nggak mau bayar. Nah, apa kira-kira perasaan saya ke Pak Jai kalau ketemu? Ataupun nggak ketemu? Enak. Nah, kan ada rasa nggak enak kan? Aduh, nggak enak. Sekarang nggak enak kalau ketemu Pak Jai. Kalaupun ketemu pasti saya ngumpet gitu. Nah, rasa nggak enak, rasa nggak nyaman itu azabin akibat perbuatan salah saya. Nah, terus selama saya belum bayar utang saya kan dikejar-kejar rasa bersalah tadi. Nah, itulah siksa buat saya gitu bahasanya kan. Ya, nah, lalu saya menghubungi Pak Jai. Pak Jai, maaf, kemarin saya begini dan saya belum bisa membayar utang saya. Bolehlah kiranya Pak Jai ngasih lagi waktu buat saya barang beberapa hari untuk mencari uang buat membayar hutang. Terus kata Pak Jai, udahlah saya lunasin, misalnya. Saya maafkan dan saya sudah anggap lunas hutangnya. Pelong nggak perasaan saya kira-kira? Pelong, dapat rahmat. Nah, itu dirahmati namanya. Nah, ketika pelong, alhamdulillah. Ketika ketemu malu lagi nggak saya? Enggak. Nah, udah clear tuh. Nah, itu berarti dirahmati. Tapi Pak, ada juga yang nggak ngerasa nggak enak, tenang-tenang aja tuh. Ada juga. Nah, berarti udah mati rasa. Harusnya gitu. Udah mati rasa itu berarti orang rasanya udah mati, udah nggak punya hati berarti. Iya. Malah lagi Bu Farida ya, besok gua ngutang lagi yang lebih banyak gitu. Itu mah pengalaman, jangan dikasih utang lagi lah orang begitu. Iyalah. Ya, maksud saya gini, ketika kita terus terang memohon ampun, minta maaf dan mengajukan alasannya, terus ada kata-kata, iya udah saya maafin dan sudah saya anggap lunas. Plong. Nah, ketika plong berarti dirahmati. Jadi tobatnya diterima gitu maksudnya. Tapi kan ada gini, oke saya kasih waktu, yang kemarin udah saya maafin, tapi bayar ya. Tapi kan saya tidak terlalu malu, kan sudah terus terang kan? Itu namanya mengurangi azab. Tetapi saya tetap mesti mengembalikan utang saya. Berbeda dengan sama sekali kita belum cerita kan gitu, merasa berdosa terus gitu. Jadi ada orang yang tetap mesti diminta syarat. Oke saya maafin, tapi gini ya, tetap mesti dibayar tuh utangnya ya. Saya kasih waktulah kapan saja bayarnya, penting kamu bayar ya. Itu kan berarti udah dimaafin yang kemarin, tetapi udah lebih enteng walaupun belum lunas gitu utangnya. Nah, rasa plong itu tanda ketika tobat diterima. Tapi kalau kita masih merasa dikejar dosa, berarti belum dirahmati di situ posisinya. Seperti gitu sih. Jadi kalau yang nggak merasa malu tadi, dia kan nggak merasa siksa, Pak. Padahal dia udah berdosa. Belum selesai ceritanya, kan gini nih ayatnya Bu. Ada orang yang merasa dia terbebas dari siksa kan? Sama kan tidak akan disiksa, sama kan dikasih Tuhan gitu misalnya. Ada orang yang berbuat dosa tapi tidak merasa bersalah gitu. Tidak merasa bersalah. Nah, itu lebih berbahaya sebetulnya. Iya. Lebih berbahaya karena tidak ada dosa kecil yang dilakukan terus-menerus. Dan tidak ada dosa besar ketika dia mohon ampun kepada Tuhan. Nah, masalahnya ketika kita menganggap sepele hal-hal kecil pada dosa, Bu, itu lama-lama kan jadi numpuk, Bu. Justru menjadi lebih baik ketika kita merasa ada rasa bersalah ketika melakukan kesalahan gitu. Masih baik. Masih baik. Kalau kita lihat ayat ini, bentar dulu. Ini berapa? 9 ya, 955. Ini secara lahiriah, ini orang lain nggak ada masalah, Bu. Secara lahiriah nih. Maka janganlah harta benda dan anak-anak mereka
menarik hatimu. Nah, kalau kita lihat teksnya, berarti kondisi orang ini secara materi, secara finansial Bu cukup nih Bu. Ada masalah nggak? Janganlah harta benda dan anak-anak mereka menarik hatimu. Dia punya harta benda. Berarti dia berharta, beranakan gitu. Sesungguhnya Allah menghendaki dengan memberi harta benda dan anak-anak itu untuk menyiksa. Nah, tapi dia kan belum merasakan siksanya itu. Untuk menyiksa mereka dalam kehidupan di dunia dan kelak akan melayang nyawa mereka sedang mereka dalam keadaan kafir. Ini kan lebih berbahaya, Bu. Contoh gini, ketika tubuh kita terluka sedikit aja, Bu, terasa sakit nih, Bu. Nah, ketika kita terasa sakit, segera melakukan apa? Plester. Nah, diobatin kan? Bayangkan kalau tidak ada rasa sakit dalam tubuh kita, Bu. Infeksi. Ya kan dibiarin kan, nggak sakit ini kan? Nggak sakit inilah, nggak sakit. Kan makin parah tuh. Itu yang lebih berbahaya, Bu. Justru masih selamat orang yang ketika mengerjakan kesalahan walaupun kecil, dia merasa bersalah. Karena dia akan segera ingat dan bertaubat seperti kita kena luka. Sakit, aduh, kan diobatin walaupun kecil tuh. Nah, ketika hilang rasa sakit, dia akan mengabaikan itu, Bu. Infeksi kan nanti kemana-mana. Itu kan menjadi berbahaya buat dia. Nah, jangan sampai kita mati rasa itu, Bu. Jangan sampai mati rasa itu. Mati rasa bersalah kita ketika melakukan dosa. Punya utang nggak merasa dosa, Bu. Utang itu, kalau nggak dibayar kan jadi dosa. Gitu. Ya, pokoknya jangan mati rasa dah. Jangan mati rasa. Ya, jadi kita mesti bisa bedain musibah, bala, fitnah, azab, laknat, madorot, itu apa bedanya, Bu? Tapi kalau kita bicara azab itu versusnya rahmat. Azab secara bahasa itu artinya mati rasa, kebas, Bu. Dan rasa itu bisa menyakitkan gitu. Ya, Bapak Ibu yang pernah mengalami COVID, yang gejalanya mati rasa, gimana rasanya, Bu? Nyaman nggak, Bu? Halo? Nah itu, azabin alim itu begitu. Azab yang tidak nyaman gitu, Bu. Mati rasa yang rasanya nggak nyaman gitu. Dan kita tersiksa, Bu. Nggak bisa tidur, gimana rasanya? Tidak bisa merasakan rasa, gimana rasanya, Bu? Nggak enak gitu kan. Nah itu namanya azabin juga sama. Akibat. Itu akibat. Gitu. Azab tuh ya banyak di Quran. Kang nanya boleh, Kang? Ya boleh lah, orang forum pertanyaan. Ini tadi kan di 6158 kan tidaklah bermanfaat bertaubat kalau sudah datang aja dan sakratul maut. Dan mati itu adalah di saat jiwa lepas dari raga. Nah, kondisi ajal dan sakratul maut itu adalah pada saat jiwa lepas dari konteks dari bahasanya. tubuh. Dari tubuh itu yang disebut sakratul maut itu, Kang. Iya, iya. Oh, iya. Baik. Makanya emang nggak sempat dia berbuat ya, karena iya, orang kan kalau lepas. Ya, orang mau kalau jotan mau ngelapasin nyawa, gimana dia berbuatnya lah. Jadi ajal dan sakratul maut lepasnya jiwa dari raga ya, Kang. Iya. Kan ini ada kata sakratul maut di sini nih. Dan datanglah sakratul maut dengan sebenar-benarnya. Itulah yang kamu selalu lari daripadanya. Nah, sakratul maut itu kondisi ketika jiwa kita mau lepas gitu. Jadi keadaan kondisi peristiwa ketika jiwa kita mau lepas dari tubuh, namanya sakratul maut gitu. Nah, prosesnya lepas itu bisa didatangin malaikat, bisa didatangin rob, atau didatangin sebagian tanda-tanda rob.
Tapi semuanya sama-sama sakaratul maut gitu. Nah, kondisi keadaan seperti itu ketika kita taubat udah nggak diterima taubatnya. Kenapa? Tidak ada bukti kebaikan dia gitu. Ketika dia menyatakan saya taubat sekarang, gimana terbukti kamu taubat enggak? Orang udah mau mati gitu kan. Dan biasanya nggak sadar gitu ya, posisinya setengah kayak pingsan gitu kali ya. Setengah sadar, kalau udah sakaratul maut kan udah nggak sadar. Kalaupun berkata saya tobat sekarang karena frustasi aja gitu, guys. Dan itu kan yang terjadi kepada Fir'aun dengan Musa. Ketika Fir'aun tenggelam di laut, ya nyawanya udah di kerongkongan, dia berkata, aku beriman kepada Tuhannya Musa dan Tuhannya Harun. Tapi kan udah nyawa di sini. Padahal sebelumnya dia udah diingetin berkali-kali. Iya. Dan dia berkali-kali mengkhianati Musa juga. Ketika datang musibah, dia bilang, angkat musibah ini. Nah, bilang kepada Tuhanmu supaya menghilangkan musibah ini. Nanti aku beriman. Hilang musibah, dia tetap aja ingkar 5 kali tuh. Akhirnya kan, ya tetap ditolak pengakuan terakhirnya karena terbukti dia tidak serius dengan ucapannya itu tadi. Dan karena nggak sadar ya, mungkin kalau di sakaratul maut itu agak sadar, kalau dia orang yang kaya raya, dia transfer dulu ke yayasan. Jarinya udah nggak bisa. Udah nggak bisa transfer, orang lagi sakaratul maut gimana? Makanya disebut sakaratul maut berarti nggak sadar. Ya? Emang dalam posisi sakarat itu udah nggak sadar. Sakarat itu dalam bahasa Arab, sakar itu mabuk, Bu. Orang dalam kondisi linglung, mabuk, bingung, nggak sadar apa yang terjadi. Namanya sakrotun. Sakrotu itu mabuk gitu. Mabuk. Sakarat itu kali ya. Iya, sakaro itu mabuk artinya. Kalau kita lihat surat 22 misalnya. Mana nih? 22. Ini ada sukaro nih, ada kata sukaro ya. Sukaro itu sama dengan sakarot akar katanya. Ini lagi cerita kiamat kan, mau mati. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu, sesungguhnya kegoncangan hari kiamat itu suatu kegoncangan yang sangat besar. Ini bukan kiamat, saat. Saat itu peristiwa, saatnya, sudah saatnya. Ya, kegoncangan saat itu, saat di mana datang sakaratul maut. Termasuk saat juga. Maut kan juga kiamat seseorang kan? Iya. Nah, ingat pada hari ketika kamu melihat kegoncangan itu, lalai semua wanita yang menyusui anaknya. Ibu menyusui ketika sakarat masih sadar nggak, Bu? Enggak lah ya. Udah lepas lah. Iya. Dan nggak mungkin anaknya disusuin ke dia lagi sakaratul maut. Terus, dan gugurlah kandungan segala wanita yang hamil. Dan kamu lihat manusia dalam keadaan mabuk. Mabuk itu sukaro. Sakarat itu berarti kondisi orang mabuk, Bu. Mabuk. Waman memilih sukaro, padahal mereka tidak mabuk. Tetapi azab Allah sangat keras. Jadi dia merasakan sesuatu yang amat dahsyat. Sehingga disebut sebagai sukaro. Sakaratul maut. Nah, berarti kondisi mabuk menjelang maut. Menjelang maut. Jadi memang nggak sadar. Jadi nggak sempat transfer, Kang ya. Nggak sempat. si koruptor yang duitnya nggak sempat. Nggak. Iya. Gimana sadar dia? Lupa gitu. Terima kasih, Kang Ip. Oke. Baik, yang lain. Tadi Bu Ami udah ya? Udah, makasih Pak. Udah. Pak, saya mau tanya. Iya. Orang yang beriman itu yang katanya kemudian masuk surga ya Pak ya. Nah saya tiba-tiba jadi ingin tahu sebetulnya persisnya beriman itu yang seperti apa sih gitu ya. Artinya gini, kalau kita lihat ada rukun iman, kita harus beriman kepada Allah, Rasulnya, kitabnya dan sebagainya. Ada 6 itu. Kemudian ada rukun Islam. Rukun Islam itu syahadat, sholat, dan sebagainya gitu ya. Nah, kalau ada orang yang dia itu beriman, dia percaya bahwa ada Tuhan, ada Rasul, dan sebagainya itu, tapi dia dalam hal sholat tidak gitu ya.
perilakunya sehari-hari menunjukkan bahwa dia itu Islami banget gitu ya. Artinya dia hubungan manusianya bagus, dia juga dermawan dan sebagainya ya. Artinya perilakunya itu menunjukkan bahwa dia seorang yang Islami banget. Tetapi secara ritual dia tidak melakukan sholat misalnya, dia tidak puasa gitu ya. Sementara kita juga sudah belajar bahwa sholat yang seperti yang kita lakukan 5 kali sehari, puasa ya yang di bulan Ramadan itu terutama dan sebagainya itu kan ritual syariatnya begitu. Tetapi ada pengertian hakikatnya. Misalnya kayak haji itu melepaskan kemelekatan dan sebagainya. Nah, orang ini sebetulnya menunjukkan apa-apa yang hakikatnya itu, tetapi dia tidak melakukan ritualnya. Nah, itu apakah termasuk yang beriman ya Pak ya? Artinya dibandingkan ya, kalau kita membandingkan dengan orang yang melakukan ritual itu, sholat rajin, bahkan mungkin dengan sunah-sunahnya, ya kemudian dan sebagainya, tetapi mungkin di dalam kesehariannya perilakunya tidak Islami gitu. Ada yang gitu ya. Jadi saya jadi berpikir, jadi beriman itu yang seperti apa ya gitu. Maaf ya, ini pertanyaan bodoh banget kayaknya. Penting tuh. Kita juga bertanya. Ini pertanyaan dalam banget, bukan bodoh banget. Penting tuh. Karena pertanyaan sudah bicara hakikat sebetulnya. Jadi udah bicara substansi. Jadi saya menjawabnya mesti bicaranya substansinya dulu sebelum kepada yang sifatnya syariat gitu ya, kulitnya gitu Bu. Nah, ada perumpamaan yang bagus dalam Quran, ini perumpamaan yang bagus ya. Kita lihat ayatnya Bu. 14 ayatnya 24. Ya, bisa bantu? Ya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik, seperti pohon yang baik, akarnya teguh dan cabangnya menjulang ke langit. Oke, lanjut. Pohon itu memberikan buahnya pada setiap musim dengan seizin Tuhannya. Allah membuat perumpamaan-perumpamaan itu untuk manusia supaya mereka selalu ingat. Oke, pertanyaannya gini Bu. Yang disebut dengan pohon yang baik itu dilihat ukuran besar kecilnya atau tinggi pendeknya Bu? Bukan, akarnya teguh. Itu buahnya banyak itu. Iya. Bukan karena pohonnya tinggi aja, tapi kalau nggak berbuah. Nah, iya kan? Maka ini kan perumpamaan yang bagus sekali. Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah membuat perumpamaan? Allah membuat sebuah perumpamaan. Kalimah yang baik. Seperti pohon yang baik. Pohon yang baik itu akarnya teguh. Akar itu simbol keimanan. Atau keyakinan. Akarnya teguh. Ya, akar itu melambangkan keimanan atau keyakinan, prinsip lah. Kemudian cabangnya, nah cabang ini simbol Islam. Kalau akar itu simbolnya iman, cabang itu simbolnya Islam. Cabangnya menjulang ke langit. Kalau akarnya teguh, keyakinannya kuat. Cabangnya menjulang ke langit, wawasannya luas. Tentang Islamnya luas, Bu. Tapi ada satu lagi. Pohon itu memberikan buahnya setiap musim. Setiap musim, nggak ada pre-nya, Bu. Nah, buah ini adalah ihsan. Nah, sekarang kalau ada kalau ada akar yang kuat, Bu. Ibu di halaman rumah punya akar, Bu, tapi nggak ada cabangnya. Buat apa, Bu? Di halaman rumah ada akar pohon, Bu. Nggak ada pohonnya, ada akar pohon. Buat apa kira-kira?
Ya buat apa-apa. Apa fungsinya? Nggak ada. Ngeganggu. Oke. Ada pohon tapi nggak ada akarnya. Pohon apa namanya, Bu? Nggak bisa. Benalu. Ya namanya pohon tumbang. Ya kan? Ngalangin jalan juga, Bu. Ada buah tapi nggak ada pohonnya. Buah apa namanya? Buah ajaib. Buah plastik. Buah palsu. Gitu ya. Nah, akar melambangkan iman. Akarnya teguh, berarti keyakinannya kuat. Cabang itu melambangkan Islam. Islamnya harus menjulang ke langit. Harus luas wawasannya, Bu. Yang sempit dalam Islam itu. Dan memberikan buahnya, ihsan. Buahnya setiap musim. Nah, sekarang kalau ada orang imannya kuat, tapi wawasannya sempit, masalah nggak, Bu? Masalah. Akarnya kuat, wawasan Islamnya luas, tapi nggak ada ihsannya dalam hari-harinya, sosialnya buruk, gimana? Nggak berguna. Ya buat apa ditebang itu pohon? Nggak berguna. Iya. Manfaat. Nah sekarang ibu mau pilih yang mana? Mau pilih akar, pohon, atau buah? Semua. Nah itu ini kan yang ideal, Bu. Ya, semuanya. Kan idealnya begitu. Ini kan idealnya, Bu. Iya, semuanya. Ibu Dini mau makan buah duren, apa mesti nanam pohon duren? Enggak lah. Beli. Apa maknanya, Bu? Apa maknanya, Bu? Maknanya kita nggak usah menanam, nggak usah nanam sendiri, kan kita bisa beli, artinya menikmati. Apa? Nah, ini mananya kan gini, Bu. Ada orang yang mungkin secara iman masih lemah, Bu. Oke? Iya. Imannya masih lemah. Islamnya ya masih sempit. Tapi dia gemar berbuat baik, gimana, Bu? Nah kayak tadi, dia nggak punya pohon buah, nggak punya pohon duren, nggak punya pohon rambutan, tapi suka bagi-bagi buah rambutan, Bu. Dia beli, dia bagi-bagi. Nah gitu, bisa kan, Bu? Iya. Bisa saja begitu terjadi, bisa. Atau sebaliknya, ada orang yang punya pohonnya, Bu, pohon buah, mangga, rambutan, duren, tapi nggak pernah berbagi ke tetangga, karena pohonnya nggak pernah ada buahnya, gimana, Bu? Ya, enggak. Bagusan buahnya dong. Ya buahnya kan tetap bisa ada pohonnya, walaupun orang yang nanam kan. Beli. Tapi kalau bicaranya ideal, makanya bahasanya membuat perumpamaan kalimah yang baik. Kalimah yang baik itu berarti kan ini bicaranya idealnya gitu. Idealnya seseorang itu imannya kuat, Islamnya luas, tetapi juga baik. Buahnya dirasakan setiap musim oleh setiap orang, Bu. Nah, kayak gitu. Nah, kalau kita definisikan, nah ada seterusnya. Ini ada yang perumpamaan berikutnya. Coba lanjutnya, Bu. 26. Dan perumpamaan kalimat yang buruk seperti pohon yang buruk yang telah dicabut dengan akar-akarnya dari permukaan bumi. Tidak dapat tetap tegak sedikit pun. Ya, kalau pohon udah kecabut akarnya, Bu, cabangnya menjulang nggak? Enggak. Berbuah lagi nggak, Bu? Enggak. Nah, enggak. Ini pohon, ini namanya kalimah yang buruk namanya. Udah nggak ada iman, Islamnya juga wawasannya sempit, nggak ada kebaikannya, Bu. Ini mah namanya pohon yang buruk namanya, Bu. Pohon yang buruk. Nah, kita idealnya berharap pohon yang baik tadi, Bu. Ya, memberi buah di setiap musim, karena wawasannya luas, yang keluar dari akar yang teguh. Ini yang ideal. Tetapi tadi sekali lagi kita tidak bisa menilai orang, Bu. Dan tidak bisa menjudge orang itu. Kayak gini, buat apa baik juga kalau nggak sembahyang? Itu kan menghakimi namanya, Bu.
Nah, yang penting sembahyang, nggak apa-apa, nggak berbuat baik juga, ya nggak begitu kalimatnya. Ketika ada orang yang gemar berbuat baik, sosialnya bagus, Islami lah, kita memberi penghargaan kepada dia, hebat dia ya. Tapi saya berdoa semoga amalnya disempurnakan dengan rajin sembahyangnya, misalnya gitu Bu. Kita berharap yang terbaik buat dia, jangan dicela. Ada orang rajin sembahyangnya Bu, tapi pelit kepada tetangganya. Kita tetap memuji kesungguhan dia melaksanakan sholat tuh. Dan kita berdoa berharap kepada Tuhan, ya Allah ya Tuhan, semoga dia dijadikan orang yang baik hatinya gitu. Selalu ditambahkan nilai plusnya ke dia, ke siapapun sebetulnya Bu. Kenapa? Karena kalau kita bicaranya kesempurnaan, kan tidak ada orang yang sempurna Bu dalam amalannya. Pasti ada satu sisi yang kurang gitu. Dan Allah melihat semua amal manusia dari sudut pandang manapun gitu. Nah, kalau kita definisikan apa itu akar, apa itu cabang, apa itu buah, ya. Ini seperti segitiga sama sisi. Ya, iman, Islam, dan ihsan. Iman, Islam, dan ihsan. Kalau kita definisikan apa yang disebut dengan iman, kita terpisah nih bicaranya definisi sendiri. Iman itu, kalau kita lihat ayat ya, kita lihat ayat nih. Suratnya 57, ayatnya 8. Ini kata iman di sini. Sorry. 8. Oh, ini salah ngetik. 578. Bismillahirrahmanirrahim. Dan mengapa kamu tidak beriman kepada Allah, padahal Rasul menyeru kamu supaya kamu beriman kepada Tuhanmu. Dan sesungguhnya dia telah mengambil perjanjianmu jika kamu adalah orang-orang yang beriman. Jadi iman adalah apa Bu? Kalau lihat ayat ini. Beriman. Mengambil perjanjian. Berarti iman adalah komitmen. Orang disebut beriman ketika dia punya komitmen. Tidak ada iman bagi yang tidak punya komitmen. Ini baru satu ayat ya Bu ya? Jadi dia harus komitmen di sini apa Pak? Nah itu pertanyaan. Nah itu mesti dilanjutin ayatnya makanya. Ini namanya ayat bil ayat Bu. Jadi seseorang itu dikatakan beriman, berimanlah kamu, kan gitu ya? Berimanlah kamu kepada Allah. Kata Rasul, berimanlah kamu kepada Tuhanmu. Bagaimana cara kita beriman kepada Tuhan? Sesungguhnya dia telah mengambil perjanjianmu jika kamu orang beriman. Jadi seseorang itu dikatakan beriman ketika dia sudah punya komitmen kepada Tuhan. Apa komitmennya kepada Tuhan? Itu pertanyaannya, Bu. Apa komitmennya kepada Tuhan? Kita lihat ayat yang lain. Suratnya 60, 12. Bismillahirrahmanirrahim. Hai Nabi, apabila datang kepadamu perempuan-perempuan yang beriman untuk mengadakan janji setia bahwa mereka tidak akan mempersekutukan sesuatu pun dengan Allah, tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anaknya, tidak akan berbuat dusta kepada yang mereka ada-adakan antara tangan dan kaki mereka, dan tidak akan mendurhakai dalam urusan yang baik, maka terimalah janji setia mereka dan mohonkanlah ampunan kepada Allah untuk mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Di ayat sebelumnya bahwa seseorang itu dikatakan beriman ketika dia sudah berjanji kepada Tuhan atau punya komitmen kepada Tuhan. Apa janjinya dia kepada Tuhan, Bu? Apa janjinya dia kepada Tuhan? Misalnya ada orang datang ke ibu. Misalnya ada orang datang ke ibu. Bu, saya perkenalkan nama saya ini, satu saat gini diperkenalkan dirinya. Terus mohon keriduan ibu untuk bersaksi, menjadi saksi kepada saya.
Ibu jadi saksi atas diri saya. Saksi apa? Saya mau berjanji kepada Tuhan. Ibu jadi saksi ya. Apa janji saya kepada Tuhan? 1, saya tidak akan mempersekutukan Allah. 2, saya berjanji tidak akan mencuri. 3, saya berjanji tidak akan berzina. Saya tidak akan membunuh. Tidak akan berdusta. Dan tidak akan mendurhakai urusan yang baik. Terima janji dia. Dan ibu bisa percaya dia orang beriman, Bu. Itu satu contoh ya, gitu. Kenapa dia sudah berkomitmen? Nah, ini satu komitmen. Komitmen lain juga ada di ayat yang lain. Suratnya 6:151. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah, marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu, yaitu, janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia. Berbuat baiklah terhadap kedua orang tua, ibu bapak, dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kami akan memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka, dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi. Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah, membunuhnya melainkan dengan sesuatu sebab yang benar. Demikian itu diperintahkan oleh Tuhanmu kepadamu supaya kamu memahaminya. Ya, satu lagi, 152. Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat hingga sampai ia dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang, melainkan sekedar kesanggupannya. Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil, kendati pun ia adalah kerabatmu, dan penuhilah janji Allah. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat. Ada kata janjinya nggak, Bu? Ada. Penuhilah janji Allah. Nah, di ayat sebelumnya bahwa seseorang itu dikatakan beriman ketika dia sudah mengadakan perjanjian dengan Allah. Apa isi perjanjiannya, Bu? Kalau digabung surat yang tadi dengan yang ini jadi 10. Perintah Allah. Itulah yang disebut dengan Ten Commandment yang sudah berlaku sejak Musa. Jadi ketika orang berjanji untuk melaksanakan 10 perintah Tuhan tadi, Bu, maka saksikanlah bahwa dia orang beriman. Disebut mukmin. Belum mukminin. Kalau mukminin udah banyak. Jadi bicara iman, bicara komitmen. Ya, orang yang tidak ada komitmen ini, yang 10 perintah Tuhan tadi, belum disebut sebagai mukmin, belum disebut sebagai orang beriman. Dan ini baru awal, Bu. Contoh gini, seseorang itu dianggap, diakui, resmi, legal jadi pegawai negeri sejak kapan, Bu? SK-nya turun. Ya? SK-nya turun. Keluar SK. Sejak SK turun apa sejak pelantikan sumpah? Sumpah jabatan. SK-nya keluar, tapi pelantikannya dilakukan pada saat itu. Iya. Ya, nah SK itu turun kapan? Lama. Ya, seseorang itu akan diturunkan SK-nya bahwa kamu pegawai negeri. Itu ujug-ujug ada proses, Bu? Ada proses. Nah, gitu. Nah, pertanyaannya apa proses? Proses supaya SK dari Tuhan itu turun. Bahwa kamu orang beriman, gitu, Bu. Ya kan gitu, sama sebetulnya. Kita lihat 10 cepet. Dan tidak ada seorang pun akan beriman kecuali dengan izin Allah. Dan Allah menimpakan kemurkaan kepada orang-orang yang tidak mempergunakan akalnya. Jadi beriman harus ada SK-nya nggak, Bu? Iya, atas izin Allah. Ya, izin itu apa maksudnya, Bu?
Iya. Iya. Halo? Iya, Pak. Iya, di rumah mati lampu. Ini nyambung pakai hotspot handphone. Jadi lampunya mati itu. Nggak apa-apa ya? Iya, nggak apa-apa, Pak. Nah, jadi gitu. Seseorang resmi legal jadi pegawai negara ASN ketika turun SK. Jeng gitu. Resmi dia jadi ASN kan. Tapi kan kalau ujuk-ujuk SK itu turun. Tidak ada seorang pun beriman. Jadi seseorang tidak diakui keimanannya gitu bahasanya sampai keluar izin, kecuali dengan izin Allah. Pertanyaannya, gimana cara mendapatkan izin Allah supaya diakui orang beriman? Lihat ayat berikutnya. Allah menimpakan kemurkaan kepada orang yang tidak menggunakan akalnya. Jadi langkah awal kita beriman apa, Bu? Pakai akal. Satu ini. Yang pertama, pakai akal. Sehingga dikatakan ladina liman la aklalahu. Tidak ada agama bagi orang yang tidak pakai akal, Bu. Kalau ada orang yang beragama tapi tidak menggunakan akal, Bu, kira-kira diakui keimanannya nggak, Bu? Nggak diakui lah. Gitu, karena keimanan itu mesti pakai akal. Iman itu mesti dengan akal. Satu, gunakan akal. Oke. Langkah kedua setelah kita menggunakan akal, apa indikator ciri orang itu berakal? Kita lihat ayatnya. Suratnya surat 2. Ayatnya ini gelap nih ngetiknya nih. Surat 27. Bulan depan janji dengan 10 perintah Tuhan. Iya, Berat lah. Iya. Coba lihat ini. Ini dulu. Lihat ini. Coba lihat ayat ini ya. Coba lihat ayat ini. Bu, monggo. Dari 26 dulu ya. 26, 27 ya. Sesungguhnya Allah tiada segan membuat perumpamaan berupa nyamuk atau yang lebih rendah dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, maka mereka yakin bahwa perumpamaan itu benar dari Tuhan mereka. Tetapi mereka yang kafir mengatakan, apakah maksud Allah menjadikan ini untuk perumpamaan? Dengan perumpamaan itu banyak orang yang disesatkan Allah. Dan dengan perumpamaan itu pula banyak orang yang diberikannya petunjuk. Dan tidak ada yang disesatkan Allah kecuali orang-orang yang fasik. Ya, ada kata fasik dan juga ada kata kafir ya. Kalau kafir atau fasik, kira-kira beriman nggak dia, Bu? Enggak ya. Nah, orang kafir, orang fasik itu siapa? Coba lanjut. Yaitu orang-orang yang melanggar perjanjian Allah sesudah perjanjian itu teguh. Nah, tahan dulu. Jadi seseorang itu tidak dikatakan beriman, kafir atau fasik ketika dia melanggar apa? Perjanjian Allah. Nah, yang tadi kan yang 10 tadi, yang 10 perintah Tuhan tadi. Ketika seseorang melanggar perjanjian itu, maka dia batal imannya, Bu. Dia kembali ke kafir, kembali ke fasik dia. Ya, terus? Dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah pada mereka untuk menghubungkannya dan membuat kerusakan di muka bumi. Mereka itulah orang-orang yang rugi. Nah, gimana kalau gitu? Sekarang dibaca suratnya surat 13 ayatnya 21. Jadi kalau yang belum berjanji, belum beriman, makanya Budi ini bulan depan berjanji dulu baru bisa iman. Di sini banyak saksi. Saksinya nanti biar saya jadi saksi. Iya, siapnya berkomitmen yang 10 tadi. Iya, 10 tadi ya. Iya, kalau nggak berkomitmen, gimana disebut beriman, Bu? Iya. Ini gitu. Kan janji ini ya belum beriman. Iya, coba dibaca lagi ayat ini ya. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Adakah orang yang mengetahui bahwasanya apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu itu
benar sama dengan orang yang buta. Hanyalah orang-orang berakal saja yang dapat mengambil pelajaran. Langkah itu apa? Langkah yang harus dilakukan supaya kita diakui keimanannya apa tadi sebelumnya? Berjanji. Menggunakan akal. Menggunakan akal, oke. Hanya orang yang berakal yang mengambil pelajaran. Nah, orang berakal itu siapa? Lanjutin. Yaitu orang-orang yang memenuhi janji Allah dan tidak merusak perjanjian. Orang berakal itu adalah orang yang memenuhi janji Allah dan tidak merusak perjanjian itu. Kalau merusak, kafir lagi. Nah, pertanyaannya gini, bagaimana mungkin kita akan memenuhi janji Allah kalau janjinya nggak tahu? Iya. Janji aja belum. Iya. Gitu, beriman pakai akal. Ciri orang pakai akal memenuhi janji dan tidak merusak janji. Berarti langkahnya setelah berakal apa? Harus tahu janjinya itu apa? Harus tahu janjinya dan diikrarkan. Gitu, Bu. Dan diikrarkan. Ikrar akan memenuhi janji dan tidak akan merusak perjanjian. Prosesnya, bagaimana proses melakukan perjanjian itu? Harus ada saksi. Sekurang-kurangnya 4 orang saksi yang menyaksikan ibu berjanji kepada Tuhan. Ayatnya di surat 48. Surat 48 ayatnya ayat 10. Mungkin sertifikatnya ada tanda tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Bahwasanya orang-orang yang berjanji setia kepada kamu, sesungguhnya mereka berjanji setia kepada Allah. Jadi harus ada saksinya nggak, Bu? Iya. Janjinya kepada Allah, tapi disaksikan oleh kamu ya gitu. Bahwa dia orang beriman ya gitu. Terus? Tangan Allah di atas tangan mereka. Nah, diwakilin. Terus? Maka barang siapa yang melanggar janjinya, niscaya akibat dia melanggar janji itu akan menimpa dirinya sendiri. Dan barang siapa menepati janjinya kepada Allah, maka Allah akan memberinya pahala yang besar. Gitu, Bu. Ya, jadi mesti ada komitmen janji kepada Allah. Dan janji itu mesti diikrarkan di hadapan saksi. Ada orang lain yang menjadi saksi supaya sama-sama tahu bahwa dia orang beriman. Kalau dia melanggar janjinya, bukan tanggung jawab kita, dia nanggung sendiri, kita kan hanya saksi aja. Dan jangan melanggar janji itu ya, gitu. Itu satu, Bu, jangan dipanjangin lagi ya. Nah, kalau bicara iman, dan idealnya iman itu hidup di dalam satu bahasanya apa? Satu komunitas, Bu. Jadi iman itu mesti ada komunitasnya supaya saling memperkuat. Kalau enggak, kita nggak kuat nanti, gampang robohnya. Saling mengingatkan. Nah, jadi idealnya orang beriman itu harus punya komunitas. Coba lihat ayat ini, ayat 18-nya. Ayat ini ya. Ya. Sesungguhnya Allah telah ridho terhadap orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepadamu di bawah pohon. Maka Allah mengetahui apa yang ada dalam hati mereka, lalu menurunkan ketenangan atas mereka dan memberi balasan kepada mereka dengan kemenangan yang dekat waktunya. Nah, ini kalimatnya udah jamak. Orang-orang mukmin. 1 apa 2, Bu? Banyak. Mukminin. Laqad radiyallahu anil mukminin. Kenapa? Karena sudah banyak orangnya. Nah, ketika mereka sudah banyak, mereka hidup dalam satu komunitas. Tidak harus ngumpul, enggak, tapi dalam satu interaksi lah, satu komunitas, satu grup, grup metode kecil, kumpulan. Sesungguhnya Allah telah ridho kepada orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepadamu di bawah pohon. Berarti ada payungnya, Bu. Ada payungnya, komunitasnya ada gitu. Kenapa ada komunitas? Karena harus saling menguatkan satu sama lain, Bu.
Maka Allah mengetahui apa yang ada dalam hati mereka, lalu menurunkan ketenangan atas mereka dan memberi balasan kepada mereka dengan kemenangan yang dekat waktunya. Itu kalau kita bicara mukmin atau bicara iman. Kalau kita lihat ayat barusan, Bu, jujur kepada diri sendiri, saya udah mukmin belum ya gitu. Udah mukmin belum ya gitu. Halo. Perjanjian belum. Kang, ini ayat ini dipakai orang LDI, kemudian khilafah sama tabligh. Tapi Ya. sumpah lain, bukan sumpah yang 10 tadi, sumpahnya versi dia. Enggak, sumpahnya nggak boleh ngarang, mesti diambil dari ayat juga, jangan ditambahin, jangan dikurangin. Makanya ayat ini dia di baiat pakai ayat ini, tapi Ya. isi sumpahnya organisasi dia itu loh. Baiatnya kepada gurunya, baiatnya kepada amirnya, yang menjadi salah. Enggak, baiat kita kepada Tuhan, janjinya janji di hadapan Tuhan juga. Gitu, nggak ada janji setia Jadi kepadamu, gitu, disalahgunakan. Gitu. Bu. Salah gunakan ini pakai ayat. Iya betul, ayat yang sama kan bisa disalahgunakan tadi. Nah, kalau kita kemudian bicara Islam, Bu, setelah kita iman, komitmen tadi, harus punya wawasan tadi. Nah, seseorang itu disebut muslim ya, kan tadi ada mukmin, ada muslim ya, ada iman, ada Islam. Orang beriman itu harus punya wawasan, karena Islam itu identik dengan cabang tadi pohon ya. Cabangnya menjulang ke langit, berarti wawasannya luas. Nah, wawasan luas itu ciri orang yang muslim atau Islam. Kita lihat surat 16 89. Sorry. 89. Ngetiknya gelap. Ya. Nih. Dan ingatlah akan hari ketika kami bangkitkan pada tiap-tiap umat seorang saksi atas mereka dari mereka sendiri. Dan kami datangkan kamu, Muhammad, menjadi saksi atas seluruh umat manusia. Dan kami turunkan kepadamu Alkitab, Al-Quran, untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk, serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri. Orang-orang yang berserah diri, Arabnya apa di sini, Bu? Muslimin. Oke, muslim ya. Nah, seseorang disebut sebagai muslim sejak kapan? Mulai kapan? Atau apa syaratnya gitu? Berserah diri tadi. Berserah diri. Iya, itu kan kalimatnya. Iya, apa bukti dia berserah diri kepada Tuhan? Coba perhatikan kalimatnya di sini ya. Nah, dan kami turunkan kepadamu kitab. Nih, kitab Al-Quran. Untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat serta kabar gembira bagi muslim. Ya. Jadi seseorang disebut muslim ketika dia sudah menjadikan kitab Al-Quran untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira. Bagi orang-orang yang berserah diri. Itulah muslim. Jadi seseorang disebut muslim ketika dia sudah menjadikan Quran untuk menjelaskan segala sesuatu, petunjuk serta rahmat dan kabar gembira. Selama kita masih mencari penjelasan segala sesuatu di luar Quran dan belum menjadikan Quran sebagai petunjuk serta rahmat, disebut muslim nggak, Bu? Tidak. Belum. Kenapa? Karena si muslim mesti seperti cabang yang menjulang ke langit. Dia harus punya wawasan yang kuat tentang agamanya. Dan sumber informasi, sumber petunjuk yang luas, yang dalam adalah Quran, Bu. Ya, gitu. Kalau ada orang ngaku, apakah Anda muslim? Ya. Suka baca Quran? Enggak. Suka belajar Quran? Enggak. Lah gimana muslim, Bu? Kalau seorang mukmin ditanya komitmennya, apakah Anda mukmin? Iya. Apa komitmen Anda? Nah, itu apa komitmennya? Kalau mukmin, tapi kalau muslim, apa petunjuk hidup Anda? Kalau pedomannya petunjuknya Quran, boleh. Berarti udah masuk muslim, Bu.
Simpelnya gitu ya, simpelnya gitu. Apakah kita sudah termasuk mukmin? Apakah kita sudah termasuk muslim? Dan yang ketiga tadi apa? Ihsan, muhsin. Nah, muhsin itu, nah kita lihat ayatnya yang muhsin ya. Nah, kita lihat ayat yang muhsin. Surat 3:1-3:4 ini muhsin. Yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Pelit nggak orang itu? Enggak. Sabar nggak orang itu? Ya. Sabar. Pemaaf nggak? Ya. Nah, muhsin. Muhsin tuh. Ya. Ini yang paling tinggi orang apa, bertakwa Pak? Itu ya, Pak ya. Ya. Cirinya orang bertakwa ya. Iya, ini makanya ujung kalimatnya Allah menyukai orang-orang yang muhsin. Oh iya, muhsinin. Jadi bicara iman, bicara komitmen. Komitmen ya. Bicara Islam, bicara wawasan, keilmuan. Bicara ihsan, bicara kebaikan akhlak, Bu. Berarti muslim dulu, baru mukminin, baru muhsin ya? Nggak ada istilah dulu belakangan, enggak sebetulnya. Itu 3. Bukannya ada tingkatan Enggak, itu bukan tingkatan. Sebetulnya bukan tingkatan, tapi itu adalah rangkaian. Seperti akar, pohon, dan cabang. Secara normatif memang yang pertama akar dulu kan? Akar, nanti keluar cabang, muncul buah. Itu edanya memang begitu. Kalau lihat urutan, iman, Islam, ihsan. Nabi di Mekah itu menguatkan iman, tauhid, Bu. Di Mekah, di Madinah, Nabi mengembangkan wawasan Islamnya, pohon. Dan sekaligus mengajarkan akhlak, buahnya. Gitu loh, Bu. Tapi secara logika, Pak, berarti kan kita harus punya pengetahuan dulu, cabangnya tadi, lalu baru kita berkomitmen, lalu baru kita muhsinin tadi ya. Kalau lihat rumus, akar dulu dikuatin. Logikanya begitu ya. Tapi nggak begitu rumusnya. Ya, karena kalau bagaimana kita berkomitmen kalau kita nggak punya pengetahuan. Ya, makanya gitu. Dalam prakteknya bisa dari mana saja, Bu. Bisa saja orang diajak berbuat baik dulu. Yuk kita berbuat baik, yuk bantu orang, kayak sosial gitu, Bu. Ya, nah dari sosial atau dengan orang itu gemar bersosial, nanti akan lunak hatinya. Mudah diajak belajar, Bu. Jadi bisa dari ihsan, nanti ke Islam, ke iman, bisa prosesnya, Bu. Atau dari ilmu dulu, dari ilmu, terus ke komitmen, ke perbuatan baik bisa. Prakteknya bisa dari mana saja, Bu, prakteknya. Jadi Pak, itu yang paling rendah muslimin, muhsin, atau apa, Pak? Urutannya. Saya tidak melihat tinggi rendah ya, Bu, ya sebetulnya. Tapi kalau lihat level rendah dalam arti nilai ya, itu yang paling tinggi mukmin sebetulnya. Mukmin, di bawahnya muhsin, di bawahnya muslim. Taunya mukmin. Nah, karena kan kalau lihat grade itu mukmin paling tinggi. Penghargaannya mukmin. Di bawahnya muhsin, di bawahnya muslim. Muslim apa muslimin? Muslim 1 orang, muslimin banyakan. Kalau disebutnya muslim berarti 1 orang. Kalau muslimin orang-orang muslim banyak. Sama seperti mukmin. Mukmin 1 orang. Mukminin itu orang-orang mukmin. Yang lebih baik yang banyakan, Bu. Lebih baik jamak daripada 1. 1 orang dengan 10 orang lebih baik 10. Makanya wajib mengajak orang lain kan? Supaya jadi juga komunitas jadi komunitas mukmin gitu, Bu. Jadi mukminin sebutnya, Bu. Jadi soleh jangan sendiri, baik jangan sendiri, ajak orang dong supaya jadi muhsinin gitu. Kalau kita beriman, ajak orang juga beriman. Jadi nanti jadi beberapa orang beriman tuh jadi mukminin. Nah, Allah ridho ketika orang-orang beriman ngumpul dalam satu komunitas jadi mukminin.
Surat Mukmin itu surat ke-23. Iya, surat Al-Mu'minun surat ke-23, Bu. Surat Mukmin surat ke-40. Jadi kita mengajak orang sekurang-kurangnya 23 tahun. Jadi mukminin. Jika tidak sampai 40 tahun. Kalau udah 40 tahun nggak ada yang mau, ya udah berarti selesai kewajiban kita mengajak orang. Gitu ya. Jadi kalau lihat urutan, aduh maaf, di baterainya udah low, Bu. Ya, karena ini tidak nyambung ke listrik. Ya gitu ya. Iya. Nah, kira-kira itu gambaran singkatnya, Bu, tentang iman, Islam dan ihsan. Mukmin, muslim dan muhsin. Mukmin bicara komitmen, muslim bicara wawasan. Kalau muhsin bicaranya akhlak, perbuatan yang baik. Dan itu tiga-tiganya harus ada gitu. Tidak bisa dilepas satu dengan yang lain. Tapi sekali lagi tadi kita tidak bisa menghakimi orang. Si A sudah baik tapi belum menjalankan syariat, ya wis perjalanannya begitu. Mungkin perjalanannya baru di situ mungkin ya. Jadi kita mesti turunkan ego, maklumi orang lain gitu. Turunkan ego, pahami orang lain karena posisi orang lain belum tentu sama dengan posisi kita. Proses perjalanan spiritualnya bisa berbeda-beda, Bu. Yang satu diperjalankan di dunia pesantren, ilmunya sudah banyak tapi sosialnya belum gitu. Yang satu diperjalankan di dunia sosial sudah baik dengan sesama Islami tapi secara pemahamannya belum. Ya nggak apa-apa, nanti akan ketemu tuh di tengah itu. Akan dipertemukan bahasanya gitu. Suratnya menyambung pertanyaan Bu Dini tadi bahwa tentang hakikat dan syariat, berarti sendiri yang ideal adalah jalanin ritual dan jalanin hakikat berjalan bersama ya Kang ya. Bareng. Yang ideal yang itu ya. Hakikat dijalan. Oh iya, makasih Kang. Kan yang satu ginilah. UAK mau beli duren. Yang satu durennya masih lengkap dengan kulit-kulitnya. Yang satu udah kebuka. Tinggal udah buahnya doang di luar. Mau beli yang mana? Kalau mau praktisnya yang udah dibuka. Udah keangin-angin nggak apa-apa. Kan bungkus plastik biasanya. Bungkus plastik tetap aja ada bungkusnya. Iya. Nah, bungkus itu penting nggak bungkus itu? Jaga kebersihan. Penting juga ya. Iya, tapi yang kita beli bungkus apa isi? Isi. Tapi bungkus penting nggak? Penting. Iya gitu. Iya. Bungkusnya tetap penting. Syariat itu ibaratnya bungkusnya untuk menjaga isi. Hakikatnya ya. Gitu. Ya. Apa ya, tiap orang punya ini sih pilihan sih ya. Ya pokoknya gini lah. Jangan menilai rapot, jangan ngisi rapot orang aja gitu aja lah. Jangan mengisi rapot orang lain. Kita lihatnya ke dalam diri kita. Apakah saya sudah termasuk kategori mukmin dan sudah muslim dan sudah muhsin gitu. Atau baru salah satunya, baru muslim tapi belum muslim, atau sudah muslim tapi belum mukmin, atau belum tiga-tiganya gitu, atau sudah tiga-tiganya gitu Bu. Iya. Pertanyaan saya tadi itu muncul karena itu tadi Pak. Jadi akhirnya saya bertanya yang namanya beriman itu jadi apa ya? Karena perilakunya itu menunjukkan orang yang beriman seperti tadi kalau kita lihat. Kalau perilaku berarti muhsin, masuk kategorinya dia muhsin. Ya, tapi misalnya secara ritual dia tidak melakukan gitu ya. Gitu. Jadi itu makanya pertanyaan saya misalnya, jadi dia sebetulnya kan imannya berarti kuat dong, dia termasuk yang beriman dong gitu. Enggak. Dia muhsin tapi belum muslim. Nah, itu masih agak kacau ya karena saya mungkin pernah dengar dalam sebuah kajian itu merupakan satu tingkatan dari manusia. Jadi muslim itu karena dia punya pengetahuan dulu, misalnya dia yakin ada keimanan itu yang rukun iman, dia belajar tahu. Secara kognitif dia tahu, tapi dia belum melakukan. Nah, ketika dia mukmin, dia itu sudah menunjukkan dalam perilakunya.
Lalu musim itu tingkatannya lebih kualitasnya itu lebih tinggi lagi gitu. Jadi saya masih agak bingung. Makanya tadi secara logika iya juga ya, kita sebelum berjanji sama komitmen kan kita mesti tahu dulu dong gitu ya. Pengetahuan dulu yang harus dipunyai baru kita kemudian berkomitmen gitu ya. Ya, bisa. Gitu. Iya. Kalau gini, misalnya gini. Ketika seseorang tidak mempersekutukan Allah, ya, muslim apa muhsin? Tidak mempersekutukan Allah. Itu udah mukmin ya. Mukmin. Ketika seseorang tidak mencuri, ya, mukmin. Tidak berzina, mukmin. Tidak membunuh, ya, mukmin. Tidak berdusta, mukmin. Tidak mendurhakai urusan yang baik, mukmin, Bu. Ketika seseorang menggunakan Quran sebagai petunjuk, muslim ya. Muslim. Berarti kan bicara wawasan pengetahuan nih, Quran kan kitab ya. Muslim. Ketika seseorang menjadikan Quran sebagai petunjuknya, sebagai penjelasan segala sesuatunya, sebagai rahmat, maka dia muslim. Ketika seseorang itu dermawan, ketika seseorang sabar menahan amarah, ikhlas memaafkan orang, apa itu namanya? Muhsin. Nah, tiga ini nggak boleh dipisah. Idealnya begitu, Bu. Ya. Yang ditanya Dini kan cuman tidak memakai Quran aja sebagai pedoman. Tapi dia sudah baik. Sudah. Nah, berarti masuk kategori muhsin. Nah, yang dilihat Allah mana duluan? Yang dinilai Allah yang mana duluan? Dia cuman nggak muslim aja. Iya, itu kan masih perjalanan. Karena enggak. Yang dilihat Allah yang mana duluan? Yang mukmin. Dibaca ayatnya. Muhsin tadi ya. Yang petunjuk Al-Quran. Dibaca ayatnya. Katakanlah yang ini. Tiap orang berbuat menurut ini, Pak. Ya. Ayatnya ya. Ya. Tiap-tiap orang berbuat menurut keadaannya masing-masing. Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya. Tiap orang berbuat menurut keadaannya masing-masing. Ada orang yang berangkat dari muhsin, kemudian dia jadi muslim, jadi mukmin. Ada yang dari mukmin, muslim jadi muhsin. Ada yang dari muslim, baru mukmin, kemudian muhsin. Ya nggak apa-apa, silakan perjalanan, Bu. Maka Tuhanmu lebih tahu siapa yang lebih benar jalannya. Mana duluan, ya. Pak Iip, kalau yang kan kita minta jadi muslimin, bukan? Minal muslimin. Ada awalul muslimin, ada awalul mukminin. Iya, di dalam Quran itu ada dua, awalul muslimin sama awalul mukminin. Ibrahim adalah pelopor kemusliman, awalul muslim. Musa adalah pelopor kemukminan, awalul mukmin. Nah, kita di dalam Quran dianjurkan dua-duanya lengkap, Bu. Suhufi Ibrahim wa Musa. Ibrahim pelopor kemusliman, awalul muslim. Musa awalul mukmin. Gitu. Ya. Ternyata tidak cukup ya waktunya. Sudah maghrib, Bapak Ibu. Iya, terima kasih. Jadi kita serahkan aja ke Allah ya. Bahas yang 10 perintah Allah itu, Pak. Oke, nanti 10 perintah Allahnya dikirim ya. Baik, kita tutup dengan auzubillahi minasyaitonirrajim. Iya, sudah waktu maghrib. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.